Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hardianti Ashari dengan NIM 60200123006. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pemrosesan bahasa alami dengan tema yang saya dapatkan yaitu terkait klasifikasi teks. Dan judul dari tugas saya yaitu klasifikasi teks untuk kategori berita Indonesia. Langkah pertama yang saya lakukan yaitu mencari dataset, di mana dataset yang saya gunakan di sini adalah dataset yang saya dapatkan dari Kaggle dengan judul dataset News Indonesia. Di mana di dalam dataset ini terdapat kategori teks, di mana di dalam atribut kategori ini terdapat beberapa jenis yaitu finance, sport, edukasi, news, dan hot. Dataset ini yang akan menjadi bahan utama untuk melatih model AI yang akan saya buat. Baik, selanjutnya proses pre-processing teks, di mana kita ketahui bahwa AI itu tidak bisa langsung memproses teks mentah. Jadi, kita harus mengolah teks tersebut, membersihkannya terlebih dahulu dengan beberapa langkah dan proses, di mana proses-proses ini bertujuan untuk mengurangi noise dan menyeragamkan data yang ada di dalam dataset. Nah, di dalam percobaan yang saya lakukan, terdapat 4 langkah yang saya terapkan. Yang pertama ada case folding, yaitu mengubah semua huruf menjadi huruf kecil. Yang kedua ada cleaning, menghapus semua tanda baca, angka, dan karakter spesial. Kemudian stop word removal, yaitu menghapus kata-kata umum seperti yang, di, ini, dan lain-lain menggunakan library sastrawi. Kemudian ada stemming, di mana proses ini akan mengubah kata ke bentuk dasarnya, seperti kata menyenangkan diubah menjadi kata senang, kemudian kata memenangkan diubah menjadi kata menang, dan proses ini juga menggunakan library sastrawi. Setelah teks dibersihkan, kita masuk ke poin ketiga, yaitu representasi teks, di mana mesin itu, sekalipun data telah dibersihkan, maka belum bisa langsung mengerti kata-kata tersebut. Olehnya itu, setiap kata harus diubah menjadi angka. Jadi, kita harus mengubah teks bersih yang telah diolah menjadi vektor angka. Untuk model machine learning, saya menggunakan model TF-IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency. Singkatnya, TF-IDF ini adalah sebuah skor yang memberi nilai tinggi pada kata-kata yang dianggap penting atau kunci dalam sebuah dokumen dan memberi nilai rendah pada kata-kata yang terlalu umum. Selanjutnya masuk ke poin inti, yaitu algoritma. Di sini saya membandingkan dua pendekatan, yaitu machine learning klasik dan deep learning. Pertama, algoritma machine learning klasik, saya menggunakan multinomial naive Bayes dengan ekstraksi fitur TF-IDF yang tadi. Seperti yang terlihat di slide, setelah melatih model, saya mendapatkan akurasi sebesar 80%, di mana ini adalah hasil baseline yang sangat baik. Kedua, ada algoritma deep learning. Sesuai instruksi, saya juga menggunakan model deep learning, yaitu sequential neural network, menggunakan TensorFlow. Berbeda dengan naive Bayes, model ini tidak menggunakan TF-IDF tapi menggunakan embedding layer untuk mempelajari makna dan konteks dari suatu kata. Pada algoritma deep learning, saya menerapkan 100 epoch dengan akurasi yang saya dapatkan yaitu 86%, lebih unggul 6% dari naive Bayes. Nah, setelah dua model tersebut saya buat, selanjutnya saya uji dengan menggunakan kalimat yang sama dan saya mendapatkan hasil yang pertama terkait hasil dari naive Bayes dengan akurasi yang kita dapatkan tadi 80% ini ternyata menghasilkan prediksi, di mana terdapat satu dari 3 prediksi yang saya berikan, dari 3 uji coba yang saya berikan, ada 1 prediksi yang benar dan 2 salah. Namun pada deep learning dengan akurasi 86% tadi, dari 3 uji coba yang diberikan, terdapat 2 teks yang benar dan 1 salah. Hasil ini membuktikan bahwa akurasi dari model AI itu sangat menentukan hasil dari uji coba yang kita lakukan. Dan karena model dari deep learning ini mampu memahami konteks kalimat, bukan hanya kata kunci, makanya bisa memberikan hasil akurasi yang lebih baik dari
model naive Bayes tadi. Sebagai penutup, ada dua kesimpulan utama yang saya tangkap dari hasil uji coba ini. Yang pertama, deep learning terbukti lebih unggul baik secara statistik dengan akurasi 86% maupun dalam uji coba praktis yang seperti yang saya lakukan tadi karena kemampuannya dalam memahami konteks. Kedua, kualitas dataset adalah kunci. Kita juga belajar bahwa performa AI itu tergantung pada data yang dilatihnya. Jika datanya tumpang tindih, atau salah label, maka model yang dihasilkan juga bisa sangat berpengaruh dan akurasinya bisa tidak sesuai dengan hasil training dan hasil testing bisa sangat berbeda. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.